Iya, saya akan membahas itu. Aspek teologisnya 4 gerbong itu. Tapi sejarah sudah dibahas ya, sejarah. Ya? Sudah. Oke. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur pada Tuhan untuk waktu ini. Kami mohon supaya Tuhan menolong kehidupan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami mohon Tuhan supaya pengertian dari Tuhan diwahyukan atas kami. Kami perlu pewahyuan dari Tuhan. Kami buka hati kami pada Tuhan dan mohon kasih karunia Tuhan turun ke atas kami. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu dan bahasa yang dapat dimengerti. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan membahas gereja kota basically dan dampaknya. Gereja kota itu sebenarnya adalah kita sebut dengan gereja apostolik. Kita akan membahas dampak-dampak yang ada. Jadi sebenarnya di dalam pelajaran kapanpun dalam sejarah gereja ada 4 track. Ada disebut 4 track gereja. Ada 4 track gereja. Ini warnanya hitam atau merah nih? Ada yang hitam nggak? Ya udah merah saja sekali-sekali, nggak apa-apa. Jadi ada 4 track yang perlu kita lihat. Jadi saudara tinggal pilih yang mana yang saudara rasa perlu ada. Yang pertama tentu ini adalah gereja rumah. Ini gereja dalam, kalau saya pakai istilah adalah gereja dalam kelompok kecil. Tapi tentu kita tidak membahas kelompok sel di sini, kita membahas gereja rumah. Ini adalah level yang pertama dari gereja dalam sebuah kota, ya. Level yang pertama. Level yang kedua kita sebut dengan level kongregasi. Level kongregasi ini yang mungkin kita temukan sekarang sebagai gereja dengan jumlah 100-200 orang dipimpin oleh satu gembala sidang, punya merek denominasi dan mereka kemudian ada tempat gedung gereja di mana mereka berjumpa seketika. Ini tipe kongregasi yang saya tidak perlu bahas. Ini dalam konsep sekarang disebut gereja lokal. Padahal kalau kita sebut gereja lokal tuh yang ini, yang di atas. Ya. Terus kemudian yang ketiga kita kenal ada disebut dengan gereja kota. Di dalam perjanjian baru itu disebut mereka bertemu di apa? Di Serambi Salomo, di Bait Allah. Mereka bertemu di mana? Bait Allah. Pengertian Bait Allah ini mereka tidak bertemu di dalam Bait Allah, tapi mereka bertemu di halaman tempat hangout place mereka. Ini gereja kota. Ini ya. Terus kemudian yang berikut adalah kita sebut dengan sinode, sebuah denominasi. Nah, orang mengenal tingkatan gereja masa kini dengan pendekatan yang ini kan, dengan pendekatan yang ini secara biblikal atau tidak. Nah, gereja seharusnya di masa sekarang itu harus berpindah dari gerbong 24, which is sekarang yang sangat memonopoli gereja saat sekarang ini kan gerbong 2 sama gerbong 4. Jadi ini adalah track gereja masa kini. Jadi kalau kita disebut gereja ya kita kenal gereja sebagai sebuah gereja kongregasi lah, ya toh? Sudah kenal itu dari gereja mana? Ya, oh, gereja saya gereja GBI anu. Gereja saya adalah gereja GPDI anu. Gereja GPIB anu. Itu kita sebut sebenarnya dengan gereja apa? Kongregasi dalam jumlah antara 100-200 lah. Paling banyak mungkin 500 orang, basically disebut sebagai gereja kongregasi. Tapi kemudian gereja kongregasi ini punya hubungan adalah pada gereja sinode denominasi. Setiap gereja kongregasi memiliki sinode. Mereka memiliki denominasi mereka sendiri yang biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan mereka itu adalah di kota-kota tertentu menjalankan tugas yang diputuskan dari sinode mereka ke bawah. Nah sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi kalau sudah selidiki di dalam Alkitab, gereja yang Tuhan inginkan sebenarnya, saya kira sudah dijelaskan bahwa ekspresi gereja dalam Alkitab itu cuma ada 3 kan? Ekspresi gereja kan cuma ada 3 toh. Yang pertama gereja yang yang universal. Yang kedua kemudian gereja lokal sekota, ingat pengertian gereja lokal kota. Dan kemudian yang ketiga disebut sebagai gereja lokal
rumah. Dua kedua itu sudah disebut dengan istilah lokal. Jadi cuma 3 ekspresi itu. Gereja yang yang sedunia, gereja yang besar ini, itu disebut tubuh Kristus yang Kemudian yang kedua adalah gereja lokal kota. Seperti misalnya kalau saudara baca di kitab Wahyu pasalnya yang kedua dan pasalnya yang ketiga, di situ ada Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan surat kepada gereja-gereja di kota-kota tertentu, misalnya kepada malaikat di kota Efesus. Itu berbicara kepada apa? Gereja, pemimpin gereja untuk seluruh Efesus, lokalitas Efesus, teritorial Efesus lah kira-kira. Kalau sudah mau bilang bahwa gereja kota itu disebut sebagai gereja teritorial. Nah, gereja teritorial ini terdiri dari gereja-gereja rumah yang banyak, gitu kan? Jadi memang sebenarnya cuma 3. Tapi sekarang muncul yang 2 ini, kongregasi dan sinode. Dari mana munculnya kedua ini? Nanti kalau sudah pelajari sejarah, which is sudah dijelaskan pada saudara, saya tidak perlu tambahkan lagi bahwa ini muncul disebabkan karena munculnya denominasi, ya kan? Mereka kemudian merintis jemaat dengan semangat denominasi, bukan lagi dengan semangat kerajaan, tapi mulai merintis jemaat dengan semangat denominasi, sehingga lahirnya kongregasi-kongregasi yang banyak ini, yang kalau sudah pelajari sebenarnya tipenya adalah tipe sinagog, ya? Tipenya adalah tipe dari penyembahan Yahudi, Yudaisme yang disebut dengan istilah sinagog, tempat penyembahan tertentu. Nah, 2 hal ini, kalau saya mau berterus terang kepada saudara, ini menurut saya, kita bisa brainstorming lebih jauh lagi tentunya, bahwa ini menurut saya ini adalah identitas palsu dari gereja. Menurut saya ini adalah false identity dari gereja. Ini sebenarnya bukanlah identitas sebenarnya dari gereja. Gereja tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk berbentuk pada bentuk kongregasi atau bentuk sinode denominasi. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal tersebut. Nah, kalau begitu gereja seharusnya kembali kepada titik ini. Kalau gereja kembali kepada pernyataan yang seperti ini, ya kita tentu akan kembali kepada pernyataan gereja yang sebenarnya kan, bahwa gereja ada untuk kota. Halo? Bahwa gereja ada untuk kota. Gereja bukan ada untuk kepentingan denominasi yang berpusat di suatu tempat, tapi gereja ada untuk kepentingan apa? Kota. Jadi saya kira gereja harus kembali kepada apa yang kita sebut dengan hal ini nih. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengerti bagaimana sebuah gereja kota dibangun, kan gitu maksudnya. Kemudian kita bisa memahami apakah yang disebut dengan gereja kota. Siapakah orang-orang yang kemudian akan berfungsi di dalam gereja kota? Bagaimana mereka mengerjakan suatu atau penyelenggaraan gereja kota itu sendiri. Nah, mari kita kembali kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Tentunya ayat itu akan tetap merupakan ayat yang akan kita bolak-balik bahas bersama. Jadi kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-46. Beberapa kali kata seperti ini muncul untuk memberikan impresi bahwa sebenarnya memang gereja berkumpul secara kota dan secara apa? Rumah. Secara kota dan kelompok kecil. Itu adalah ekspresi dari gereja. Itu adalah identitas dari gereja. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-46. Alkitab berkata seperti ini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam apa? Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu ada 2 kata dibilang, mereka kumpul di mana? Mereka kumpul di mana? Di bait Allah. Sudah mengerti pengertian bait Allah. Saya tidak perlu jelaskan lagi, tapi kata bait Allah itu bukan mereka kebaktian di so-called gereja di dalam bait Allah, tapi mereka kumpul di tempat bait Allah. Itu daerahnya luas sekali dan buat orang Yahudi itu adalah tempat mereka hangout. Apa sih? Tempat gaul mereka. Tempat mereka ngumpul-ngumpul. Ya, kalau mungkin di sebuah kota kayak di Salatiga mungkin di alun-alunnya kah? Mungkin di mana di tempat orang ramai ngumpul. Jadi mereka kumpul di situ bersama-sama sebab mereka tidak sekedar mengerjakan kebaktian. Apa yang mereka kerjakan secara khusus di dalamnya adalah
mereka sungguh-sungguh hanya mempertontonkan pola hidup. Karena yang mereka pertontonkan adalah pola hidup, yang mereka tunjukkan adalah pola hidup, makanya mereka sangat disegani. Saking mereka tidak ditemukan alasan bagaimana caranya untuk bisa menyerang mereka, maka mereka tidak jalan lain kecuali apa? Dianiaya gitu saja. Karena tidak ada lagi yang bisa tekan mereka, mereka sangat disegani. Ada pengaruh dari pola hidup mereka yang sungguh-sungguh menyerang tatanan masyarakat pada waktu itu. Mereka begitu disegani karena mereka memang kumpul di satu tempat yang besar yang kita sebut dengan ini gereja kota. Ketemu di mana? Di Bait Allah. Nah, pengertian Bait Allah ini bukan gereja, bukan sebuah gedung. Jadi pengertian Bait Allah adalah apa? A place of hangout, tempat orang gaul gitu. Yang mereka ngumpulnya di situ. Dan kemudian yang kedua mereka kumpul dari mana? Dari rumah ke rumah sambil memecahkan roti, makan bersama, mereka bersuka cita dalam fellowship itu. Mereka kumpul dari rumah ke rumah. Coba baca lagi sekarang di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-20. Acts 20:20, itu juga kisah Paulus beritahu yang sudah kuajarkan kepadamu di depan umum dan di rumah-rumah. Coba baca itu Kisah Rasul 20 ayat yang ke-20. Paulus bilang dalam ayat yang ke-20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di mana? Di muka umum. Apa yang dia maksud dengan muka umum? Hangout place. Tempat di mana orang berkumpul itu secara banyak. Dan kemudian yang kedua dibilang begini, dan di mana? Maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di mana? Di rumahmu. Sekali lagi ide ini muncul. Gereja rumah dan gereja kota, gereja rumah dan gereja kota. Saya bisa bukakan terus-menerus pada saudara mengenai hal-hal ini. Tetapi jelasnya yang merupakan identitas mereka secara structure itu adalah gereja rumah dan gereja kota. Gereja rumah dan gereja kota. Demikianlah kemudian mereka sungguh-sungguh bisa bergerak begitu rupa untuk memutuskan apa yang akan terjadi untuk kota mereka. Nah baik, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, saya tidak tahu apakah saudara-saudara saya yang sebelumnya sudah mengajarkan kepada saudara bagaimana komitmen dalam gereja rumah berlangsung. Sudah diajar itu? Sudah diajar 3 sisi komitmen di mana mereka harus melakukan komitmen mereka sudah? Yang pertama kepada siapa? Ada 3 komitmen, sudah diajar belum? Yang pertama kepada Tuhan dan kehendak apostoliknya, sudah itu ya? Terus kemudian yang kedua kepada apa? Saling komitmen. Kemudian yang ketiga mereka komitmen kepada siapa? Kepada kota. Nah itu, lihat itu. Yang ketiga mereka komit kepada apa? Kepada region, kepada kota di mana mereka berada. Sudah belum? Hah? Yang kota. Nah, ya, jadi komitmen ada 3, threefold komitmen. Ada 3 komitmen yang perlu kita miliki. Nah, komitmen ini akan menghasilkan penundukan diri tentunya. Ya. Threefold komitmen ini akan menghasilkan penundukan diri. Nah, saudara harus tahu penundukan diri itu terjadi karena komitmen yang kuat. Komitmen terjadi karena ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas terjadi karena apa? Kita punya hubungan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita harus memahami titik-titik ini. Saya hapus ini, tapi kita sedang berbicara gereja kota sekarang ya. Kita sedang berbicara gereja kota. Jadi saya hapus yang di atas. Kalau saya hapus bukan berarti gereja kota, gereja rumah tidak apa? Tidak penting. Tapi gereja rumah adalah elemen atau unit dasar dari gereja kota. Kalau saya bilang demikian sudah paham ya? Gereja rumah adalah unit dasar, elemen dasar daripada gereja kota. Di mana setiap gereja rumah itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki, saya pakai istilah, memiliki otonomi dan independensi tersendiri, sekalipun kita tidak menginginkan independen, tapi kita bergerak secara interdependen. Sudah paham itu istilah ya? Jadi jangan berkata bahwa gereja rumah adalah gereja yang mau independen, tidak. Gereja rumah memang dia berdiri secara lokalitas, dia adalah sebuah gereja mandiri, otoritasnya dari dalam bukan dari luar, tetapi mereka adalah gereja yang interdependen satu sama lain. Sampai di sini sudah paham ya? Saya kira sudah dijelaskan secara detail oleh teman-teman. Nah, yang saya mau jelaskan kepada saudara adalah threefold commitment. Ada tiga sisi dari komitmen dari orang percaya di dalam gereja rumah. Komitmen mereka tidaklah komit kepada satu orang, itu harus diingat. Komitmen dalam gereja rumah tidak pernah komit kepada satu orang, tidak komit kepada satu badan, lihat ini,
tidak komitmen searah kepada satu badan, tidak komitmen searah kepada satu organisasi, tidak komitmen searah kepada sebuah pergerakan, tapi mereka komitmen kepada 3 hal ini. 3 hal yang pertama ini adalah tentu kepada Allah, kepada Tuhan, yang kita tentu mengerti, dan kepada kehendaknya, kepada kehendak apostoliknya kalau saya pakai istilahnya ini. Nah, dengan menaruh kata apostolik di sini bukan berarti gereja rumah dikendalikan oleh apostolik, tidak. Tetapi punya pengertian bahwa ini kehendak apostoliknya secara menyeluruh, di mana gereja yang dibangun atas dasar-dasar nabi-nabi dan rasul-rasul dengan kelima jawatan berfungsi bersama-sama, membangun orang percaya supaya orang percaya berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus. Sudah paham kalau saya bilang itu ya? Dalam konteks ini, dalam kehendak apostolik, jadi mereka komit untuk hal tersebut. Komitmen mereka kepada Allah yang pertama. Sekali lagi, komitmen mereka bukan kepada satu orang. Baru kemudian yang kedua, komitmen mereka adalah saling komitmen seorang dengan yang lain. Nah, ini saling komitmen seorang dengan yang lain ini menentukan. Artinya begini, komitmennya tidak bisa searah. Tidak bisa hanya dari kalangan jemaat kepada pemimpin, sedangkan pemimpin tidak komitmen dengan jemaat. Komitmennya harusnya 2 arah, saling komitmen. Ingat kata ini apa? Saling komitmen. Jadi jemaat kepada pemimpin, misalnya penatua juga harus komitmen kepada apa? Kepada jemaat. Nah, disinilah berlaku sebenarnya penundukan diri yang sangat sehat. Betul kan? Saudara tidak menundukkan diri secara total pada pemimpin saudara. Tolong dicatat itu baik-baik. Kalau ada yang tanya siapa yang ajar, bilang saya yang ajar itu. Itu tidak ada penundukan diri secara total kepada manusia, tidak ada. Penundukan diri yang total cuman kepada Allah dan kehendaknya. Yang lain tidak ada yang total. Yang lain semuanya bersyarat. Sebab kata penundukan diri kepada pemimpin dan taatilah mereka yang ditulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-17, tolong dibuka ayat itu dulu. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke berapa? Ke-17. Ayat itu sering sekali dipakai oleh para pemimpin untuk memaksa orang lain tunduk kepada mereka. Itu kata berbunyi begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan apa? Bagimu. Menurut saudara, apakah mutlak penundukan diri kepada pemimpin di sini? Tidak, kecuali mereka komit untuk sungguh-sungguh menjaga jiwa saudara. Komit untuk sungguh-sungguh memperhatikan saudara. Komit untuk sungguh-sungguh membawa saudara pada pengenalan akan Allah. Komit untuk sungguh-sungguh menjadikan saudara seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara tunduk pada mereka. Karena ada kata sebab di situ, itu punya pengertian ada sebab akibat. Kalau berbicara sebab akibat berarti komitmennya tidak total, kan? Betul kan? Nah, saya bisa jelaskan kepada saudara menurut sejarah mengapa kemudian muncul pengajaran komitmen total, bayangkan. Sampai orang saja mau gunting rambut mesti tanya gembalanya. Apa itu? Menurut saya itu adalah sebuah pelajaran yang tidak sehat. Tidak dibangun atas dasar yang benar. Yang harusnya kita bangun secara benar adalah bahwa komitmen kepada Allah ini yang tanpa syarat. Tapi komitmen yang kedua adalah begini. Kalau saya sebagai pemimpin komitmen kepada saudara, dan saudara komitmen kepada saya, jalannya jadi baik. Kan begitu maksudnya. Tapi kalau kemudian saya minta saudara komitmen pada saya, padahal saya cuma memperagakan semua karunia saya tanpa komitmen kepada saudara, itu kacau balau namanya itu. Jadi harus ada siapa? Saling komitmen. Sebab masalahnya bukan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Makanya di dalam kepemimpinan gereja rumah, kita tidak berbicara otoritas siapa yang lebih dahsyat, siapa yang lebih besar. Kita berbicara nilai kehambaan. Dan di hadapan Tuhan, siapa yang menjadi paling kecil dan melayani, dialah yang terbesar di hadapan Allah. Itu nilainya Tuhan. Itu kita sebut dengan nilai-nilai kehambaan yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin. Mereka harus punya kerinduan untuk melayani. Di depan mata Tuhan bukan karena kita punya karunia, tiba-tiba kita kemudian rule over others atau memerintah atas yang lain. Itu adalah kekeliruan besar. Sebenarnya spirit itu adalah spirit yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Nikolaus. Spirit itulah yang kemudian membuat gereja terbagi dua, antara clergy dengan laity, antara kalangan imam dan kalangan awam. Masih ingat kisah itu ya? Sudah dijelaskan pasti pada saudara dalam sejarah
perpindahan gereja, tikungan gereja ke arah agama yang kemudian menyebabkan hal tersebut muncul. Tapi sebenarnya dalam Alkitab tidak diajarkan seperti itu. Dalam hal penundukan diri, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita saling menundukkan dirilah kamu. Betul kan? Suami istri juga. Siapa yang bilang bahwa cuma istri tunduk pada suami? Siapa yang bilang? Alkitab ajarkan saling menundukkan dirilah kamu. Oh, sudah mungkin belum baca ayatnya, saya suruh kita baca. Efesus pasalnya yang kelima. Sangat disayangkan terjemahan Indonesia memakai kata yang lain. Padahal itu konteks. Siapa percaya waktu Rasul Paulus tulis surat tidak ada perikop? Perikop kan ditaruh orang. Jadi harusnya ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22 itu nyambung. Itu sedang berbicara ibadah. Itu sedang berbicara konsep ibadah perjanjian baru. Sudah pernah baca itu? Ayat yang ke-20 kan dari hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, menyanyi dalam roh, bersoraklah dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-20 begini, ucap syukur senantiasa di dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 20, ayat 21 berkata apa? Dan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara mau tahu terjemahan yang sebenarnya punya bunyi seperti apa? Submit yourself to one another in the fear of the Lord. Submit yourself. Tundukkanlah dirimu seorang akan yang lain. Itu kata yang dipakai. Baru ayat yang berikutnya dikatakan apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Tapi yang pertama harus merupakan hal yang utama adalah saling menundukkan dirilah kamu. Sebab kalau kita menundukkan diri kepada seorang lain, kita dengan bebas bisa melayani mereka. Kan begitu maksudnya. It's very simple. Jadi sebenarnya ayat 21 dan 22 itu kan bersambung tuh. Enggak dipisah. Siapa yang pisah kemudian ada kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu tambahan LAI itu. Tapi harusnya menurut waktu Paulus tulis surat ini kan sambung itu. Jadi antara 21 dan 22 harusnya nyambung. Dia bilang ini, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Terjemahan yang tepat adalah tundukkanlah dirimu seorang akan yang lain. Submit yourself to one another. Baru kemudian ayat yang ke-22 bunyinya seperti ini. Wife, submit to your husband. Gitu kan? Baru keluar perintah seperti itu. Tapi sebenarnya perintah yang harus dinasihati lebih awal adalah saling menundukkan diri kan. Jadi kita harus mengerti dalam titik ini komitmennya adalah saling. Sudah tahu bahayanya kalau komitmen kepada satu orang? Kalau orangnya mati habis sudah. Tidak ada komitmen lagi. Misalnya kita berlima nih ya. Yohanes, Pak Ibi, semua Pak Yohanes, Pak Zakaria komitmen kepada saya misalnya. Kalau saya mati, habis komitmennya mereka. Karena komitmennya Sarah begini kan. Makanya begitu pemimpin denominasi mati, pecah gereja langsung. Habis cerita. Mengapa? Karena komitmennya Sarah. Tapi kalau komitmen mereka begini, satu orang mati nggak ada masalah. Karena mereka punya komitmen kepada kehendak Allah. Dan bukan kepada satu orang. Gitu. Dalam keluarga kita tidak komitmen kepada ayah dan ibu kita saja kan. Kita komitmen kepada keluarga dan nilai-nilai keluarga. Saya tidak bisa berkata kepada adik dan kakak saya sambil berkata begini, Shuli, Ted, sorry ya, papi sudah meninggal, saya tidak bisa ketemu. Gimana dong? Enggak kan? Saya komitmen kepada ayah saya, tapi saya komitmen secara keluarga dengan mereka. Saya komitmen kepada nilai-nilai keluarga yang dibangun. Saya komitmen kepada hal-hal di dalam rumah tangga itu sendiri. Kan gitu maksudnya. Saya sudah menikah, tapi tetap mereka saudara saya. Tidak akan membatalkan bahwa mereka saudara saya. Dan saya punya komitmen dalam hidup bersaudara. Kan begitu maksudnya. Kecuali kalau kita cuma komitmen pada orang tua kita, saya sebenarnya berkata, ya sudah, papi sudah mati, ya sudah kita nggak ada urusan ya, nggak ada hubungan ya, sore, kalau kau susah, kau sakit, jangan datang ke saya, kita nggak ada hubungan. Masa begitu? Enggak kan? Kita komitmen kepada nilai-nilai dalam keluarga. Baru kemudian yang terakhir ini adalah mereka komitmen kepada apa? Kota atau saya pakai istilah ini, region, di mana mereka berada. Ini penting sekali. Di mana mereka berada harusnya, bukan berdoa. Di mana mereka berada. Jadi mereka komit kepada kota di mana mereka berada. Mengapa mereka harus komit kepada kota? Sebab begitulah gereja ada untuk kota. Harus diingat itu. Kata ekaleo tidak boleh membuang kota. Kata ekaleo tidak bisa membuang region. Sebab kata ekaleo berbicara bahwa gereja adalah penjaga kota. Itu harus diingat. The church is the guard of the city.
Gereja adalah penjaga kota. Kapan gereja tidak komitmen lagi kepada kota mereka? Mereka sebenarnya sedang, saya pakai istilah ini, mereka sebenarnya sedang disqualified themselves. Mereka sedang mendiskualifikasikan diri mereka untuk ada di dalam kehendak Allah. Jadi memang ini adalah komitmen untuk region ini adalah komitmen yang menurut saya adalah komitmen yang sangat penting. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Any questions? Bereskan dari awal kalau misalnya ada. Ada pertanyaan? Dari yang saya jelaskan dari tadi, dari 4 rel kemudian yang ini. So, saya akan segera pindah ke hal yang berikutnya lagi. Kalau ada pertanyaan, tanya memang sekarang. Ada? Ada pertanyaan? Jangan takut bertanya. Ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang gereja kota ini. Apa? Oh ya, sorry. Oh, perlu dijelaskan kebetulan kota mereka. Nah, seperti saya sudah bilang bahwa kenapa gereja harus komit kepada kota, karena memang gereja ada sebagai penjaga kota, ya toh? Kata eklesia, saya sudah jelaskan tadi di pertemuan bersama tadi dengan Pokja Misi. Saya sudah jelaskan bahwa gereja ada memang untuk kota. Gereja yang memutuskan nasib kota. Itulah sebabnya siapa saja yang namanya gereja, they're responsible. Mereka bertanggung jawab untuk apa? Kota mereka. Sebab di setiap kota, mungkin saya akan lebih dalam jelaskan ini saudara, bahwa di setiap kota Roh Kudus punya kesaksian tersendiri. Halo? Di setiap kota Roh Kudus itu punya kesaksian tersendiri. Well, coba kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Coba buka ayat itu. Ada sebuah kata yang aneh yang Paulus sodorkan. Saya yakin dengan gereja ada di sebuah kota, maka ada kesaksian roh tersendiri terhadap sebuah kota. Dan tentu nanti kita akan bahas kenapa orang benar harus ada di sebuah kota. Nanti kita bisa juga bahas kalau memang masih ada waktu. Saya bilang kita buka Kisah Rasul pasal berapa? Kisah Rasul pasal yang ke-20. Nah, buka itu Kisah Rasul 20 dan kemudian coba lihat pengakuannya Rasul Paulus mengenai perjalanannya. Jadi ceritanya begini, Paulus itu dalam perjalanan, dia sekarang berada di satu tempat yang namanya Miletus. Jadi dari Troas, dia tentu dari Efesus tentu di atas, tentu sudah paham kan? Dari Efesus kemudian dia berlayar ke Asos, kemudian dari Asos dia ke Metilene, dan kemudian dia pergi ke Kios, dan kemudian sampai ke satu tempat yang namanya Samos, kemudian mereka tiba di Miletus. Nah di Miletus ini dia memanggil para penatua siapa? Para penatua dari apa? Efesus. Ya toh? Dia memanggil para penatua Efesus. Jadi ingat para penatua. Jadi lebih dari satu penatua yang datang. Karena para penatua ini adalah pemimpin-pemimpin gereja rumah yang ada di mana? Efesus. Kota Efesus. Ingat, kota Efesus. Dia panggil penatuanya. Kemudian dia ceritakan bagaimana dia melayani di Efesus selama 2 tahun. Dia sungguh-sungguh telah melayani mereka. Dia curahkan air matanya dan semuanya. Dan kemudian dia beritahu bahwa dia mau pergi ke mana? Ke Yerusalem. Waktu dia beritahu dia mau pergi ke Yerusalem, dia tahu bahwa kalau dia pergi ke Yerusalem dia akan ketemu dengan bahaya. Nah ada 2 hal kenapa dia pergi ke Yerusalem. Yang pertama karena dia cinta orang Yahudi. Tapi belum tentu itu kehendak Allah buat dia kan. Tentu sudah mengerti begitu dia sampai di Yerusalem, dia cuma sampai untuk ditangkap kemudian dilempar lagi keluar ke Roma tentunya. Jadi sebenarnya memang dia tidak harus pergi ke mana? Ke Yerusalem. Tapi kita melihat ini yang dia bilang. Ayatnya yang ke-22 saya mau kita baca dan ayatnya yang ke apa? 23. Coba perhatikan perkataan yang ditulis itu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nah, ayatnya yang ke-23 ini penting sekali. Selain daripada apa? Yang dinyatakan siapa? Roh Kudus kepadaku dari mana? Loh, jadi dari kota ke kota di mana Paulus pergi, dia menerima pernyataan Roh Kudus. Dan pernyataan itu sama ternyata. Pernyataannya begini, bahwa kamu kalau pergi ke Yerusalem akan masuk ke penjara. Jadi as a city, sebagai sebuah kota, gereja sebenarnya bisa menyatakan sebuah pernyataan roh. Loh, halo?
Lihat ayat itu berkata, dari kota ke kota, Roh Kudus menyatakan, pernyataan roh dari mana? Dari kota ke kota. Nah, itu penting kita ketahui. Pengertian pernyataan Roh Kudus di sini bagaimana? Roh Kudus itu berbicara pada gereja kota di situ tentang kehendak Allah pada diri Paulus, kan begitu maksudnya. Sebab kalau saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Paulus itu kemudian pergi ke satu rumah, dan rumah itu adalah rumah dari seorang yang bernama Filipus yang punya 4 orang anak perempuan yang bernubuat semua, kan? Betul? Mereka tinggal itu di Efesus. Jadi kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa Paulus telah memberitahukan bagaimana sebenarnya di setiap kota ada kesaksian-kesaksian roh. Jadi saya yakin Allah kita adalah Allah yang memikirkan kota. Allah yang memikirkan kota. Makanya gereja ada untuk menjaga gerbang apa? Kota. Jadi kalau ada gereja yang tidak komit kepada kota, dia berarti telah apa? Telah melanggar alasan mengapa dia menjadi gereja, kan? Betul nggak? Masuk akal apa yang coba saya sampaikan kepada saudara? Bos kalau dia tidak komitmen kepada kotanya, dia telah melanggar alasan mengapa dia menjadi ekaleo yang berdiri di depan gerbang kota untuk memutuskan nasib kotanya. Makanya gereja harus memutuskan nasib kotanya. Itu dia. Makanya ada gereja yang disebut dengan gereja apa? Gereja kota. Itu otomatis. Nah, kalau misalnya memang kita menemukan bahwa dalam sebuah kota tidak ada gereja, otomatis keputusan di dalam sebuah kota itu diputuskan oleh bukan gereja. Berarti gerbangnya diduduki oleh musuh-musuh kita. Makanya setiap kali gereja ada, gereja harus berdiri di pintu gerbang untuk memutuskan nasib kotanya. Oke, saya kira itu udah bisa dianggap sebagai sebuah penjelasan. Nah, saya bisa jelaskan beberapa hal yang lain. Bahwa dalam setiap kota ada jeritan yang naik kepada Tuhan. Betul kan? Di setiap kota, misalnya kota Sodom dan Gomora, ada jeritan yang naik kepada Allah. Dan jeritan yang naik itu adalah bahwa kota Sodom dan Gomora adalah kota yang jahat dan bejat, sodomi kotanya, kan begitu kan maksudnya. Jadi Tuhan murka, Tuhan datang, Tuhan destroy tempat itu. Tapi ingat, Tuhan tidak langsung destroy tempat itu karena ada orang benar di dalamnya. Jadi orang benar sebenarnya memutuskan sekali keadaan kotanya. Loh, cuman ada Lot di situ, Tuhan tidak mau hancurin loh. Tuhan panggil Abram, kemudian discuss dengan Abram. Nah tentu sudah mengerti kan? Masih ingat di Mesir, ada seruan kota waktu ibu kota Mesir, ibu kota Egypt itu naik waktu penindasan kepada orang-orang Israel. Dari Goshen teriakannya naik kepada Tuhan. Masih ingat di situ? Tuhan berkata, aku mendengarkan keluh kesah mereka dan aku datang untuk apa? Membebaskan mereka. Jadi Tuhan mendengar seruan kota. Waktu Tuhan ingin memusnahkan sebuah kota, dia cari kalau ada orang benar dalam kota itu untuk kemudian memutuskan hal yang lain mengenai nasib kota itu. Ingat, kehendak Tuhan supaya tidak seorang pun yang binasa, tapi semua orang datang kepada apa? Pertobatan dan diselamatkan. Ya, jadi saya kira itu adalah kesimpulan yang kita dapat. Masih ada pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan City Church ini? Sudah? Sudah dianggap oke? Nggak ada masalah? Sekarang kita akan membahas segera dengan cepat ini. Kita akan membahas bagaimana gereja kota itu sendiri berfungsi di tengah kota mereka dan bagaimana sebuah gereja kota dibangun tentunya. Saya akan berupaya cari dulu posisi yang pas di sini supaya kemudian kita bisa langsung go on. Sebab ini adalah satu diktat yang terpisah, separate place. Sebenarnya kalau sudah perhatikan secara sungguh-sungguh bahwa 5 jawatan itu diberikan sebenarnya bukan untuk gereja rumah. 5 jawatan itu diberikan untuk gereja kota.
Halo? Kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 itu berbicara gereja sebagai satu kota. Makanya suratnya diberikan kepada jemaat di mana? Efesus. It's a kumpulan gereja-gereja rumah yang di Efesus yang besar itu, orang Kristen dari rumah ke rumah itu kemudian menerima perintah dari Rasul Paulus bahwa dari mereka banyak gereja rumah ini ada Tuhan sudah berikan kepada gereja kota itu struktur 5 jawatan untuk kemudian berfungsi bagi kota Efesus, kan begitu maksudnya. Sebenarnya 5 jawatan itu adalah bukanlah monopoli dari sebuah gereja rumah. 5 jawatan menyentuh gereja rumah sebagai support structure, sebagai struktur pendukung, struktur memperlengkapi di dalam gereja rumah. Jadi kalau saudara bisa mengerti, gereja kota sangat diberkati tentu dengan kerasulan. Jadi kerasulan akan sangat berfungsi di dalam gereja kota. Jadi dia bukan cuma diam di sebuah rumah, tapi dia memperlengkapi banyak rumah-rumah yang lain dalam sebuah struktur kota, ya. Sampai di situ tentu saudara sudah mengerti. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana gereja kota bergerak, gereja kota berfungsi. Oke, mari kita akan lihat bagaimana sebuah gereja kota berfungsi. Gereja kota berfungsi, kita sudah dari kata itu. Nah, ini gereja kota berfungsi sebagai gereja teritorial untuk sungguh-sungguh mengalahkan roh teritorial. Itu sudah jelas. Jadi gereja kota adalah kita sebut sebagai gereja apa? Gereja teritorial untuk apa? Mengalahkan mengalahkan roh teritorial. Jadi gereja kota sebenarnya adalah sebuah gereja yang aktif membawa nilai-nilai kerajaan Allah di kotanya. Jadi gereja kota ini adalah gereja yang dengan aktif membawa nilai-nilai kerajaan Allah di kota mereka. Itu jelas. Jadi fungsi gereja kota adalah membawa nilai-nilai kerajaan Allah di kota. Itu sudah jelas ya. Sampai di situ sudah bisa paham di situ. Nah, disinilah kita akan menemukan bagaimana di dalam penyelenggaraan gereja kota inilah biasanya terjadi yang saya jelaskan kemarin itu, frontal. Saya pakai istilah sebuah tabrakan rohani, sebuah peperangan rohani antara kerajaan kegelapan dengan kita. Sebab ini berbicara menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi di sini sebenarnya saya mau beritahu pada saudara, pertempurannya itu bukan ada pada tangan dan kekuatan fisik, tapi pertempurannya itu sudah ada pada pertempuran rohani yang lebih banyak ditujukan kepada sikap mental. Jadi sikap gereja kota akan memutuskan bagaimana mereka akan menangkan kota mereka atau tidak. Mari kita lihat bagaimana gereja kota, masuk Pak Neil, agak depan sini. Bagaimana gereja kota secara gereja teritorial untuk mengalahkan roh teritorial dalam kota itu. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa gereja kota ini sungguh-sungguh bertempur untuk sungguh-sungguh memberikan nilai-nilai kerajaan Allah dinyatakan dalam kota tersebut, kan? Itu basically. Mari kita buka satu ayat di dalam kita baca di dalam kitab 1 Korintus juga kayaknya ini, 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-10. Saudara masih ingat tadi saya jelaskan ketika Rasul Paulus mendirikan jemaat selama 2 tahun di Efesus, di mana jemaat itu menyerang roh teritorial Efesus yang namanya Dewi Artemis. Saya sudah jelaskan tadi itu kan. Saudara juga tentu hadir di situ. Nah, coba sekarang kita lihat sebuah sisi lain. Ingat, Paulus lagi berbicara tentang sikap. Sikap gereja akan memutuskan nasib kotanya. Jadi gereja harus punya sikap. Dan sikapnya jangan jadi pengecut dong harusnya. Mari kita baca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Di sini gereja teritorial ini sama sekali gereja yang mengoperasikan gini.
otoritas kerajaan. Jadi they move in authority. Gereja kota adalah gereja yang bergerak dengan apa? Dengan otoritas kerajaan Allah. Ini gereja yang otoritas. Mereka bukan gereja yang kampungan. Ingat, saya tidak berbicara denominasi ini. Saya berbicara apa? Kumpulan gereja-gereja atau kumpulan gereja rumah yang kemudian membentuk sebuah gereja secara besar yang ngumpulnya di bait Allah pada tempat yang lebih besar. Secara bersama-sama mereka putuskan nasib kota secara profetik. Nah, coba kita lihat di sini ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Coba kita baca ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Alkitab bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Jadi ini berarti berbicara apa ini? Peperangan rohani. Tapi lihat di atas perikopnya bagus banget. Sikap Paulus. Kita sedang berbicara bagaimana gereja bersikap dalam keadaan dunia. Gereja kota bagaimana harusnya bersikap. Kemudian dia berkata begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata apa? Duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Itu sedang berbicara otoritas kerajaan Allah. Untuk yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa ini? Nanti saya jelaskan Pak Saudara nanti. Setelah ini saya jelaskan Pak Saudara. Benteng apa sebenarnya yang dia maksud? Nah, coba kita baca terus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Coba lihat dulu ayat ini. Ini berbicara tentang gereja kota ini. Ini tidak berbicara sebuah gereja rumah. Ini berbicara tentang sebuah gereja kota di mana mereka punya scope adalah satu kota. Dan Paulus beritahu bahwa di dalam pertempuran ini kita bertempur melawat benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan yang dibangun di mana? Dibangun di mana? Baca baik-baik. Ayatnya yang ke-5 bilang apa? Dibangun di mana? Dibangun di mana? Hah? Ini kubu-kubu pertahanan dibangun di mana menurut saudara? Di pikiran manusia. Yang menentang pengenalan akan siapa? Akan Allah. Dibangun di mana ini? Di pikiran manusia. Itulah sebabnya saudara, gereja harus bertempur dalam level ini. Ini sedang berbicara tentang sikap sebenarnya, sikap mental, pikiran dan perasaan. Nah, terus kemudian kita menemukan, dia bilang gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi sebenarnya begini, kalau gereja bisa meruntuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun di kepala ini, gereja sebenarnya sedang membuka mata mereka untuk melihat Injil kerajaan dan nilai-nilainya. Halo, gereja harus bergerak secara otoritas. Nah, coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4. Coba mundur sedikit dan saya beritahu pada saudara. Pengertian apa? Dibutakan tuh apanya yang dibutakan? Supaya saudara mengerti, nanti saya akan jelaskan pada saudara. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Pengertian dibutakan di situ itu ayatnya yang keempat, tentu mulai kita baca. Ya. Ayat yang keempat, atau kita baca dari ayat yang ketiga. Coba lihat, saya bacakan buat saudara. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang apa saudara? Nah ini, yang apanya? Kenapa pikirannya, kenapa bukan hatinya yang dimaksud? Kenapa dibilang yang pikirannya apa? Dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Itu yang saya bilang bahwa gereja kota itu sebenarnya adalah gereja teritorial yang berhubungan dengan kekuatan teritorial dari sebuah kota yang mempengaruhi sikap dan tindakan manusia di bumi ini. Karena apa yang dia butakan? Pikiran. Mungkin saudara berpikir bahwa ini sebuah hal yang biasa. No, ini serius banget. Gereja kota harus gereja teritorial ini. Coba buka dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Jadi sebenarnya Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang kedua.
Jadi sebenarnya orang di sebuah kota, nah ini saya gambarlah orang di sebuah kota, ini teritorial sebuah kota ya. Orang di sebuah kota itu sikap tindakan mereka, pola kehidupan mereka, pola pikir mereka, pendekatan mereka itu dikuasai oleh, coba Efesus 2 ayat yang kedua berbunyi seperti apa? Kamu dulu hidup di dalamnya, kenapa? Coba gimana bunyinya? Kamu mengikuti jalan dunia ini, terus kamu lebih mentaati. Nah, tolong perhatikan kata ini. Kamu lebih mentaati apa? Ingat, ketaatan ada di pikiran, Saudara, ada di jiwa, Saudara. Kamu lebih mentaati siapa? Penguasa di udara. Jadi taruhlah penguasanya ada di udara sini ya. Ini penguasanya di udara sini, penguasanya. Yang berkuasa pada orang-orang yang apa? Orang-orang yang durhaka. Jadi kekuasaannya dia itu bergerak pada orang-orang yang durhaka. Jadi di sini dia bergeraknya, gitu. Jadi pikiran mereka itu ditawan di sini. Makanya mereka kemudian berperang di sini. Dibutakanlah pemikiran mereka, ditawan oleh roh di sini, ya kan? Sehingga kemudian Alkitab bilang itu membutakan mata mereka. Betul nggak? Sudah paham sampai sini? Bisa catch sejauh ini? Apa saya bisa terlalu cepat? Enggak ya? Jadi bisa lihat semua orang durhaka di bawah sini itu sebenarnya dengar ini dikuasai dari atas. Maka gereja teritorial itu harus bergerak untuk menghancurkan kekuatan penguasa teritorial supaya dapat membebaskan yang di bawah ini. Gitu. Makanya Paulus tuliskan cara terbaik untuk menghukum ketidaktaatan adalah kalau kita gereja taat pada kehendak Allah. Itu kuasa teritorial adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Kalau gereja taat pada kehendak Allah, dia tundukkan semua pikiran kepada siapa? Kepada Kristus dan menghukum ketidaktaatan kalau ketaatanmu telah menjadi apa? Sempurna. Terjemahan Alkitab di situ dibilang di dalam pasal 10 di situ, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Apa arti kedurhakaan? Pemberontakan, rebellious spirit. Dan apabila ketaatan kamu telah menjadi apa? Sempurna. Jadi sudah bisa lihat bahwa di gereja kota ini betul-betul ketaatan penting sekali. Ketaatan sebagai satu jemaat kota untuk bergerak bersama-sama itu akan sungguh-sungguh memberikan impact yang dahsyat buat kota mereka. Sebab saat ini kita hukum kedurhakaan. Saya yakin ayat ini sedang menjadi kenyataan kalau gereja kota muncul. Halo? Kalau gereja kota muncul, gereja kota akan menghukum pendurhakaan. Gereja kota akan menghukum, apa yang mau dihukum misalnya? Perdagangan obat bius, kita hukum, berhenti, ketangkap gembong-gembongnya misalnya. Ketangkap itu seperti yang terjadi di Gali, terjadi di beberapa kota di tempat ini dekat Bogota ini apa? Kolombia dan di negara-negara yang kemudian mengalami transformasi itu, transformasi kota itu. Apa yang terjadi adalah gereja secara bersama-sama, secara teritorial, gereja kota kemudian memutuskan untuk menyerang kedurhakaan. Jadi saudara mesti mengerti, gereja kota akan sangat mempengaruhi apa? Kotanya, keamanannya, maling-malingnya, nah, gitu di situ. Kita mulai tengking, banyak maling di bulan puasa, tengking roh maling di bulan puasa gitu kan. Gereja yang putuskan, we decide to stop it, kita akan hentikan hal tersebut. Siapa yang harus putuskan itu? Gereja teritorial. Nah, saudara bisa lihat kekuatan gereja teritorial adalah kekuatan kuasa Allah dan ketaatan. Itu Alkitab sudah bilang. Kita harus bergerak dalam ketaatan kepada firman Allah. Tentu saya tidak perlu bahas lebih jauh, itu adalah nilai yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Kita sudah menemukan bahwa gereja kota adalah gereja teritorial yang mengalahkan roh teritorial. Yang kedua, gereja kota adalah gereja yang fathering, adalah gereja yang membapai kotanya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Setelah dia mengalahkan orang kuat di sini, yang kedua adalah dia membapai. Ini kata kita pakai dengan hati-hati sekali. Kita menggunakan istilah ini, gereja yang membapai, gereja yang fathering the city. Fathering apa? The city. Gereja yang sungguh-sungguh mengembalakan kotanya dan membapai kotanya.
Ini berbicara bahwa gereja yang membapai kotanya itu berbicara bahwa gereja sungguh-sungguh menjadi sumber. Gereja menjadi apa? Sumber. Gereja harus sungguh-sungguh menjadi apa? Sumber. Nah, saya sudah jelaskan waktu hari pertama saya datang dengan saudara. Kita sudah jelaskan sedikit mengenai hal ini bahwa arti dari Bapak di sini adalah apa? Sumber. Arti dari Bapak adalah apa? Sumber. Jadi gereja menjadi sumber pengajaran. Gereja menjadi sumber. Gereja menjadi tempat di mana orang menemukan sumber kedamaian. Gereja menjadi tempat di mana mereka menemukan sumber keselamatan. Gereja merupakan tempat. Gereja merupakan tempat di mana gereja menjadi sumber. Masih ingat nubuatan Yesaya pasalnya yang kedua? Nubuatan Yesaya pasalnya yang kedua, gereja akan menjadi sumber pengajaran, gereja akan menjadi sumber kuasa, gereja akan menjadi sumber karakter yang baik akan keluar, gereja akan menyatakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang menyatakan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja menjadi apa? Sumber. Nah, ini penting. Bagaimana caranya gereja membapai kota? Saya menyarankan 3 hal ini untuk gereja membapai kota. Saya menyarankan tiga kenyataan ini supaya gereja bisa membapai kota. Yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat adalah hal yang paling penting untuk gereja membapai kota. Kota yang penuh dengan kesusahan, kota yang penuh dengan pemberontakan, gereja harus datang dengan kasih yang apa? Tanpa syarat. Dalam kasih yang tanpa syarat ini tentu akan muncul apa yang saya sebut dengan penerimaan yang tanpa syarat. Atau menerima apa adanya. Gereja perlu menerima siapa saja. Gereja kalau mau bapai kota, terima semua orang, siapa saja, tidak pilih bulu, tidak pilih kelas masyarakat, tidak pilih latar belakang suku, tidak pilih. Makanya saya paling jengkel gereja-gereja suku itu, nggak tahu dari mana datang itu gereja suku itu. Tidak biblical, itu penjajahan Belanda punya peninggalan buat kita. Sebab mereka pisahkan kita jadi suku-suku supaya tidak gabung, sebab Belanda tahu kalau gereja gabung semuanya memberontak pasti kalah lah Belanda. Jadi apa yang dia buat? Dia kemudian bagi dengan suku-suku, itu peninggalan penjajahan. Ya Kristen yang menjajah ya Kristen yang bukan dari Tuhan itu. Nah, apa yang terjadi lah apa yang mereka kemudian buat. Mereka kemudian pisahkan kita. Nah, kemudian gereja suku muncul. Gereja suku telah merupakan penghalang terbesar. Yang paling aneh, gereja-gereja denominasi yang sekarang muncul juga sekarang, mereka tetap masih memiliki roh yang sama. Kirim misioneri ke Australia untuk memenangkan orang-orang Indonesia di Australia. Ngapain ke Australia? Di sini aja banyak. Kami sedang mengerjakan perjalanan misi. Menjijikkan sekali. Pergi sampai ke Meksiko yang dia menangkan orang Indonesia juga di Meksiko. Ngapain cari orang Indonesia di Meksiko? Pertama biayanya sangat mahal. Yang terbuang-buang di Indonesia sini. Cari di Indonesia saja. Kirim misioneri cuma melayani orang Indonesia. Ini saya akan pergi ke Seattle ini. Akan melayani orang Indonesia. Saya bilang buat mereka sudah tutup sebuah yang namanya gereja Indonesia di Seattle atau apa. Sekarang carilah orang Amerika. Itu aja. Itu pembunuhan benih. Pembunuhan benih yang Tuhan berkata olehmu segala bangsa akan diberkati. Dia tidak menjadi berkat buat bangsa lain, dia cuma jadi berkat bagi bangsanya di tempat yang lain gitu aja. Gak jadi berkat sama sekali buat Amerika, jadi berkat cuma buat orang Indonesia. Saya bilang aduh dari dulu ini penghalang besar. Kalau saudara punya rencana untuk dirikan gereja di Singapura, jangan dirikan gereja buat orang Indonesia. Dirikan gereja buat segala bangsa. Saudara punya visi untuk dirikan gereja di Amerika, dirikan gereja buat orang Amerika, orang Spanyol, orang Nigeria, orang apa saja. Dirikan gereja cuma untuk orang-orang kita sendiri. Saudara tahu apa sebabnya begitu? Saudara tahu kira-kira sebabnya mengapa hal tersebut terjadi? Karena gereja tidak belajar kasih yang tanpa syarat dan penerimaan apa adanya. Sebab kalau kita tidak menerima dengan apa adanya, saya beritahu pada saudara, dunia ini akan terus merasa ditolak. Saudara tahu mengapa gereja mula-mula gampang sekali dihormati oleh orang sekitar mereka? Karena mereka tidak menunjukkan kelas. Mereka tidak menunjukkan ada strata dalam kehidupan. Semuanya sama, mereka dihormati karena hal tersebut. Orang bilang keyakinan apa ini? Yang tidak membedakan antara para pembesar dengan rakyat bawah. Semuanya sama. Mereka bisa kumpul bersama-sama. Oh itu orang kaget. Padahal di kalangan Yahudi kan ada strata tuh. Yahudi Farisi, orang berdosa ada pindah sendiri. Indah. Kekristenan kok datang dan kemudian penerimaannya luar biasa sekali. Jadi penerimaan kita akan sungguh-sungguh memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Sebab kasih dan tanpa syarat dengan penerimaan ini
akan mengubah manusia. Halo. Waktu saya baru pertama jadi Kristen, itu di gereja manapun, mau gereja Pentakosta kayak, mau gereja apa kayak, itu ada ciri mereka. Hah? Mereka punya ciri itu begini. Tiga ciri. Yang pertama adalah kelakuan. Syarat masuk gereja kalau kelakuan. Kalau kelakuannya baik pasti diterima. Biar dia bukan Kristen, diterima dalam gereja. Yang penting kelakuan, behave right, terima. Gitu? Yang kedua, mereka tidak peduli sebenarnya kepercayaan apa gitu. Oke? Mereka tidak peduli sebenarnya kepercayaannya apa. Baru terakhir mereka apa? Diterima. Belong ini. Tuhan Yesus tidak pernah buat kayak begini kok. Tuhan Yesus selalu pertama apa? Terima dulu. Jadi bagi Tuhan Yesus terima dulu. Pelacur dia terima. Pemungut cukai dia terima. Ya toh? Orang berdosa dia terima. Setelah dia terima, perlahan-lahan waktu ada penerimaan, orang kan kemudian mulai percaya toh. Percaya betul. Baru kemudian yang ketiga, baru kelakuan mereka berubah, behaviornya berubah gitu. Baru kelakuan berubah. Saya yakin gereja harus memikirkan metode yang ini dan bukan yang ini. Dari dulu kita cuma pikir siapa yang pakai baju putih-putih segera terima dia duduk paling depan. Orang selalu berpikir behave yang pertama yang harus dilihat, tidak dong. Gereja harusnya terima terlebih dahulu. Pencuri datang di gereja terima aja. Halo? Preman datang di gereja ya terima aja. Ya kan? Orang bekas pelacur datang ke gereja tuh, pelacur sendiri datang ke gereja, ya terima aja. Kebanyakan mereka tidak mau datang di gereja sebab waktu mereka datang pertama telah dihakimi. Dalam buku yang berjudul What's So Amazing About Grace. Saya pernah baca buku itu? Keajaiban Kasih Karunia. Belum baca buku itu? Baca dulu itu buku bagus itu. Tulisan Philip Yancey. Ya. Dalam buku itu diceritakan tentang seorang pelacur di daerah Bronx di Chicago. Ya. Pagi-pagi pekerja volunteer Kristen ini datang ketemu dengan dia. Dia baru saja menyewakan anaknya yang berusia 2 tahun kepada laki-laki yang punya kelainan seks, yang cuma bisa berhubungan seks dengan anak kecil. Jadi dia sewakan anaknya, dia juga sendiri pelacur. Orang tanya, kenapa kau kasih begitu anakmu? Dia berkata begini, lebih mahal ini anak punya harga daripada saya melacur sepanjang malam. Kalau saya kasih sewa dia sebentar saja, uangnya lebih banyak. Langsung ini pekerja bilang begini, kenapa kamu tidak pergi ke gereja aja? Mungkin gereja bisa tolong kamu lah. Gereja mungkin bisa tolong benahin kehidupanmu. Sudah tahu jawabannya apa? Hah? Pergi ke sana. Saya sudah cukup rasa bersalah di sini. Kalau saya pergi ke sana, apa yang mereka buat? Mereka akan membuat saya lebih merasa bersalah. Sudah pernah tanya hal tersebut? Orang tuh datang ke gereja lebih banyak yang rasa bersalah loh. Karena gereja punya penerimaan sangat konyol. Gereja lupa bahwa kita semua diterima aja kok oleh Tuhan Yesus. Siapa dari kita yang baik waktu diterima oleh Tuhan Yesus? Tidak ada, kita semua diterima dalam keadaan berdosa, bejat, penuh dengan semua kelemahan. Tapi Tuhan menerima kita dan Tuhan membersihkan kita, kan begitu. Ada proses toh sampai kemudian kita sungguh-sungguh mengalami kelakuan yang berubah. Prosesnya lama kan. Oh cukup lama juga loh Tuhan sabar dengan kita, percaya pada kita, ya toh. Tapi yang pertama dia terima dulu, dia nggak hakimi dulu, dia terima dulu. Gereja harus lebih kuat dalam hal ini. Dan saya beritahu buat saudara, dalam gereja-gereja rumah itu jauh lebih mudah, ya kan? Jauh lebih mudah di rumah, kan nggak perlu duduk di gereja yang catnya putih, duduk aja. Orang kan merasa lebih diterima di rumah daripada kemudian di gedung-gedung gereja yang sekarang kita miliki. Jadi saya kira gereja harus fathering the city. Gereja harus menunjukkan Bapa itu kepada kota mereka. Gereja harus fathering the city. Gereja kota harus sungguh-sungguh fathering the city. Nah disinilah peran 5 jawatan secara kota akan kelihatan sekali. Disinilah paradigma 5 jawatan itu berlaku bahwa seperti ini. Sudah perhatikan? Rasul-rasul memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus mengerjakan tugas kerasulan di kota. Gitu kan? Rasul-rasul memperlengkapi nabi-nabi memperlengkapi orang-orang kudus supaya siapa yang melakukan tugas pekerjaan kenabian? Supaya orang kudus yang mengerjakan tugas kenabian. Jadi yang menjadi nabi bagi kota itu tidak perlu nabinya sendiri loh, orang kudusnya loh, ya toh.
Saudara kerja di kantor pemerintahan ada yang korupsi, saudara bilang bertobatlah dari korupsi, bertobat. Ya kan? Ya mungkin kalau nggak bertobat dia digantung, dipenjarakan, yang penting dia menderita bagi Kristus, dia menyatakan kebenaran di situ. Ini yang penting, mereka punya standar kota yang sangat kuat. Betul nggak? Hah? Sekarang, bagaimana dengan para penginjil? Penginjil memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus memenuhi seluruh kota dengan berita Injil. Siapa yang menginjil? Orang kudus. Penginjil memperlengkapi orang kudus supaya gembala memperlengkapi orang kudus supaya siapa yang menggembalakan kota? Orang kudus. Itu bukan satu titik gembala yang kemudian merasa dia yang kuasai semuanya, enggak. Tapi setiap orang yang diperlengkapi oleh perlengkapan pengembalaan bisa menggembalakan kota mereka. Mereka bisa menyatakan kasih, menyatakan pemeliharaan, menyatakan prinsip-prinsip firman Allah, memberi makan kebenaran bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang paling dahsyat adalah pengajar akan memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam tindakan mereka sehari-hari bagi seluruh kota. Nah, itu tujuannya. Bahwa gereja kemudian membapai kota mereka. Terakomodasi enggak seluruh kota? Yes, terakomodasi. Karena pusat mereka bukan kepada denominasi, pusat mereka bukan gereja kongregasi, tapi pusatnya dari rumah ke rumah. Wah, itu dahsyat sekali itu. Itu sangat dahsyat. Nah, sekarang terserah bagaimana pemikiran saudara. Dalam aplikasinya tinggal terserah kita kan. Tapi yang penting tujuan pertama adalah 5 jawatan di sini memperlengkapi orang kudus secara kota. Nah, saya sudah bilang tadi kan bahwa 5 jawatan itu karunia Tuhan Yesus buat gereja rumah apa gereja kota? Gereja kota. Supaya gereja kota kemudian ini yang diperlengkapi oleh 5 jawatan ini sungguh-sungguh, setiap gereja rumah ini masing-masing ini kemudian secara sporadis ya, secara apa itu? Secara terpisah-pisah mereka kemudian mempengaruhi region mereka masing-masing oleh Injil Yesus Kristus, oleh kuasa Yesus Kristus, oleh kemampuan yang mereka terima karena perlengkapan dari 5 jawatan tersebut. Jadi saya kira gereja harus sungguh-sungguh membapai kota mereka. Sampai di sini ada pertanyaan? Any questions? Ada pertanyaan yang sudah perlu tanyakan? Ya?